Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan mulia ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis ilmu yang insyaallah bisa membuahkan ilmu-ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita lebih semangat lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan insyaallah kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langganya, selalu mendapatkan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak nanti di akhirat mendapatkan bagian syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini ceritanya saya mau review dulu pelajaran ataupun materi yang sudah kita bahas di pertemuan 2 minggu lalu. Itu tentang haditsul ifki. Haditsul ifki ini kalau kita terjemahkan ya berita hoax atau berita fitnah yang disebarkan oleh pemimpin orang-orang munafik di zaman tersebut kepada istri mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah. Latar belakang kisahnya insyaallah jenengan pun paham, alurnya juga sudah jelas, bahwa Siti Aisyah beliau itu terlambat di dalam qafilah, artinya beliau itu ketinggalan dari qafilah. Kemudian beliau itu akhirnya ditemukan oleh salah seorang sahabat dan diantarkan oleh sahabat itu untuk menyusul qafilah ke kota Madinah. Tapi karena memang kondisinya beliau itu berdua dengan sahabat, sehingga muncul fitnah yang mengatakan bahwa istri mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah itu berzina dengan sahabat. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga ini sempat mengguncang kota Madinah pada saat itu. Informasi hoax ini sangat luar biasa, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terganggu dengan keadaan itu. Dan sudah kita jelaskan juga bagaimana alurnya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung yang membersihkan nama Siti Aisyah dari tuduhan tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak membela Siti Aisyah, karena memang kondisi pada saat itu orang semuanya menuduh Siti Aisyah melakukan zina. Makanya butuh kabar langit untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Siti Aisyah itu bebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Di sini para hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mungkin berbagi kepada kita semuanya tentang faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi yang pertama, bahwa hoax itu juga ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Berita bohong, fitnah itu sudah ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika misalnya kita mendapatkan berita bohong zaman sekarang ini, ya pasti ada. Kalau misalnya kita mendapatkan mungkin tudingan miring, mungkin fitnah, mungkin kabar-kabar buruk tentang diri kita padahal tidak kita lakukan, itu juga mungkin terjadi. Bahkan hal ini terjadi kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu,
menjadi pelajaran juga untuk kita bahwa ketika kita itu difitnah, ketika kita itu dirasani, ketika kita itu dibicarakan keburukan kita, berarti kita ini adalah orang yang luar biasa. Ya napa nggih? Orang yang luar biasa itu memang selalu jadi sorotan. Tindak tanduknya pasti diperhatikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang mungkin seharusnya tidak salah, tapi di framing oleh orang-orang munafik seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Karena apa hadirin yang dirahmati Allah? Karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu beliau selain seorang nabi, seorang rasul, beliau juga pemimpin kota Madinah pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga para rivalnya, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, yang terganggu posisinya, itu pasti menghasut masyarakat supaya apa? Supaya benci dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya kita itu kok sering difitnah, oh berarti kita orang apa? Orang apa? Orang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya yaitu perkataan dari seorang imam, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu memberikan kita sebuah analogi luar biasa. Jadi beliau mengatakan tidak mungkin alias mustahil bagi istri Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perzinahan. Jangankan istri Nabi berzina, najis yang ada di sendal Nabi Muhammad SAW yang digunakan oleh beliau saat sholat itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sendalnya ada najis. Makanya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar kisah satu ketika Nabi Muhammad SAW sholat. Sholatnya pakai sendal. Kenapa sholatnya pakai sendal? Karena ya posisinya nopo di luar masjid, posisinya di padang sahara, jadi pakai sendal. Selagi sholat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan imam, tiba-tiba beliau melempar sendalnya ke depan. Para sahabat di belakang, karena mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan tanpa bertanya mereka pun ikut melempar sandal-sandal mereka. Jadi bayangkan orang lagi sholat, Nabi lagi sholat, Nabi langsung buang sendalnya, sahabat yang lain ikut buang sendalnya. Karena apa? Ittiba'an li Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, kenapa kalian buang sendal? Mereka jawab, ya karena engkau membuang sendal wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tadi malaikat Jibril datang membisikiku bahwa di sendalku itu ada najis. Makanya aku lepaskan. Dari sini Imam Malik mengatakan kalau misalnya najis di sendalnya Nabi Muhammad SAW itu tidak rela Allah Subhanahu Wa Taala membiarkannya, bagaimana dengan istri yang tidur bersama dengan Nabi Muhammad SAW? Mustahil bagi seorang istri yang hidup dengan Nabi, yang tidur dengan Nabi di atas ranjang mulia Nabi Muhammad SAW itu melakukan perzinahan. Mustahil bagi Nabi Muhammad SAW. Itu analogi yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Kemudian juga hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran yang selanjutnya yaitu terus melakukan kebaikan. Terus melakukan kebaikan meskipun orang itu buruk kepada kita. Dari mana kita pelajari ini? Dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mungkin ini saya ingatkan lagi nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Setelah peristiwa itu, ini ustadznya nggak dibagi, ini kenapa nih? Oh belum sampai. Nggak ada Pak. Ya supaya fokus nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, jadi
Termasuk orang-orang yang termakan fitnah dan ikut menyebarkan fitnah itu adalah seorang sahabat namanya Mistah. Mistah ini masih kerabatnya Sayyidina Abu Bakar. Dan Mistah ini termasuk orang yang kurang, orang fakir, orang miskin. Makanya hidupnya itu ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada uang rutin yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada saudaranya Mistah. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar tahu bahwa Mistah ini ternyata ikut di dalam fitnah, menyebarkan fitnah, maka dia memutuskan untuk memutus bantuannya kepada Mistah. Jadi Mistah ini karena melakukan kesalahan, karena termakan hoax, ikut menyebarkan hoax, akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang dulu membantunya berhenti membantu Mistah. Tapi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kerabatnya, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun firman ini, maka Sayyidina Abu Bakar mengurungkan niatnya. Yang seharusnya saya putus bantuannya, tapi dia lanjutkan bantuannya. Karena apa? Karena dia mengatakan, saya memberikan bantuan itu bukan mencari perhatian Mistah, tapi saya memberikan bantuan itu semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini jadi perhatian juga untuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berbuat baik kepada orang baik itu namanya transaksi. Itu biasa. Anda baik, saya baik. Itu biasa. Itu namanya transaksi. Balas budi. Tapi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, inilah yang benar-benar kebaikan. Inilah kebaikan yang sejati. Karena apa? Karena memang kita murni tidak mengharapkan kebaikan dari orang itu. Kita benar-benar mengharapkan kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, ini bisa dipraktekkan atau enggak nih? Halo? Kita misalnya ada orang jahat sama kita, tapi kita baik terus sama dia. Bisa nggak gitu ibu-ibu? Agak berat nopo agak ringan nih. Orang fitnah kita tiap hari, tapi kita sumbangannya ndak putus-putus sama orang itu. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Insya Allah nopo? Bisa. Tapi ya susah. Bisa tapi susah. Ya, dengan mengingat bahwa yang kita lakukan dari kebaikan itu semata-mata hanya untuk Allah, maka insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kurang lebih beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu. Jadi intinya, teruslah kita berbuat baik, karena tidak ada rugi bagi orang yang berbuat baik, meskipun terkadang kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Tapi ini baik, ini dapat 2 saya ini, alhamdulillah. Khususon nih Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya para hadirin yang dirahmati Allah. Nah, di sisa waktu yang ada ini, saya ingin menggunakan dan memanfaatkan waktu untuk menjelaskan satu tema yang cukup penting untuk kita semuanya, bahkan mungkin bisa dikatakan penting ya, bukan cukup lagi, sangat penting untuk kita, apalagi yang memiliki kemampuan. Karena kita sekarang sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Nanti bulan depan kita akan masuk bulan Dzulhijjah, bulan haji. Nah, ini saya akan bahas sedikit tentang perihal haji. Apa saja yang harus kita perhatikan dari ibadah haji ini, khususnya bagi orang-orang yang mampu. Bagi yang sudah haji, insya Allah kita doakan hajinya mabrur. Yang belum haji, insya Allah segera mendapatkan kemudahan dan kelancaran untuk bisa menunaikan ibadah haji. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa haji itu adalah kewajiban, bahkan termasuk rukun Islam. Kalau dibilang rukun, bapak-bapak, ibu-ibu, berarti pondasi. Keislaman seseorang itu akan sempurna ketika pondasinya sempurna. Apalagi bagi mereka yang mampu.
Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Artinya kalau kita sudah memiliki kemampuan, maka kewajiban itu sudah berlaku kepada kita. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis bahwa Islam itu terbangun di atas 5 perkara, salah satunya wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, seseorang itu dinyatakan mampu kapan? Ini yang mungkin jadi pertanyaan kita. Orang itu dikatakan mampu itu kapan? Apa yang menjadi standar ulama? Ya, dikatakan bahwa orang yang mampu itu an yamlikal insanu ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhihaban wa ruju'an min zadin wa markubin wa ma fi ma'na dhalika mimma la budda lahu minhu wa nafaqatu man talzamuhu nafaqatuhu minal auladi wal azwaji wa nahwihim ila waqti ruju'ihi. Nah, ini jelas bahwa kemampuan itu dikatakan seseorang memiliki bekal untuk dia berangkat haji, kemudian bekal untuk dia selama haji, dan bekal untuk dia pulang haji. Ini kalau dalam konteks selama. Karena biasanya orang-orang dulu hajinya itu tidak pakai travel, hajinya sendiri-sendiri ataupun berkelompok patungan berangkat bareng. Tapi kalau dalam konteks sekarang, nah ini bisa diartikan dia bisa bayar nopo ya travel, kalau misalnya dia berangkat pakai travel, atau membayar nopo haji reguler misalnya. Ketika misalnya dia sudah mampu untuk membayar haji, untuk membayar ibadah haji, baik yang reguler ataupun yang plus misalnya, maka di sini dia sudah wajib untuk menunaikan apa ibadah haji. Itu satu. Mampu itu dikatakan dia mampu untuk berangkat, pulang, dan punya bekal untuk itu. Kemampuan yang selanjutnya itu adalah dia itu bisa atau memiliki kelebihan harta untuk nafkah keluarganya selama dia menunaikan ibadah haji. Jadi misalnya ibadah haji 1 bulan, nah dia itu sudah meninggalkan uang yang cukup untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Supaya apa? Nah, supaya ya aman, supaya pada saat dia berangkat itu sudah tidak memikirkan lagi. Nah, ini syarat mampu ya dikatakan oleh para ulama. Ketika orang itu mampu secara finansial, yaitu dia punya uang untuk berangkat haji dan juga uang untuk nafkah keluarganya selama dia melaksanakan ibadah haji. Nah, tapi di sini juga perlu saya jelaskan ini. Nafkah itu apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Maksudnya standar nafkah itu makan, minum, dan kebutuhan hari-hari. Kalau skincare masuk enggak kira-kira? Skincare, perawatan itu masuk enggak itu? Oh, enggak masuk ya Pak? Enggak masuk ya Ibu-ibu? Enggak masuk. Jadi kalau misalnya dia sudah cukup untuk makan, untuk minum, untuk hari-hari, yang penting mereka itu tidak kelaparan selama si bapaknya ini haji, maka dia sudah wajib untuk berangkat apa? Haji. Soalnya ada kadang-kadang istri tidak mau ditinggal oleh suaminya untuk berangkat haji. Saya mau kalau misalnya jenengan berangkat haji, saya ditinggal 100 juta. Wah niki nopo niki? Niki bisa dipakai haji lagi. Ini perlu diperhatikan untuk semuanya. Jadi kemampuan itu seperti itu yang disampaikan oleh para ulama. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika kita sudah mampu, jadi secara fisik mampu, sehat, kemudian secara finansial juga bagus, di sini kita sudah wajib.
Kalau misalnya, nah dikatakan di sini, fala yambagi lil mu'min an yuakhir, maka tidak pantas bagi seorang yang beriman itu dia mengakhirkan ibadah hajinya. Memang ibadah haji itu beda dengan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat memang dituntut untuk dilakukan segera. Kalau sudah masuk waktu maghrib langsung, jangan lakukan di waktu isya karena sudah keluar waktunya. Kalau ibadah haji memang tidak ada tuntutan kita harus, misalnya punya kemampuan sekarang harus tahun itu. Memang tidak ada tuntutan seperti itu. La yaqtadi alal fawr, kata para ulama. Tidak mesti dilakukan tahun itu. Tapi seyogianya kita itu kalau sudah memiliki kemampuan, bagusnya kita itu langsung melaksanakan nopo ibadah haji. Wala yuakhir wa yatakasal, atau malas-malasan, wa yusawwif, atau menunda-nunda. Oh nanti aja, ini soalnya saya masih punya ini, punya kerjaan ini, saya punya kesibukan ini, saya masih punya ini, dan lain sebagainya. Wala yata'allal bil a'dzari min sanatin ila sanah. Jangan kita itu sampai menunda ibadah haji ini padahal kita mampu dari tahun ke tahun. Wa huwa ma'adzalika mustati', dalam keadaan mampu. Wa ma yadrihi la'allal mauta yanzilu bihi. Nah, ini perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini perhatian untuk kita semuanya, bahwa napa? Ketika kita mampu kemudian kita itu menunda, memang menunda tidak berdosa, tidak berdosa. Terus kita menunda dan terus menunda. Jadi menunda terus. Kita tidak tahu ini mautnya kapan datangnya. Nggih. Oh saya nanti hajinya setahun lagi. Padahal sekarang sudah mampu. Ternyata tahun depan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Nah niki termasuk orang yang berdosa besar. Termasuk apa orang yang apa berdosa besar. Dosa besar. Karena apa? Karena sudah ada waktu di mana dia itu mampu, tapi dia tidak melaksanakan. Ngaten nggih? Jadi ini perlu dicatat bahwa ibadah haji itu memang tidak dituntut untuk dilakukan segera, tapi ketika kita sudah mampu kemudian ternyata maut yang lebih mendahului keinginan kita untuk haji, maka di sini kita termasuk orang yang melakukan dosa besar. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ya seperti misalnya ada orang sudah masuk waktu isya, ditunda waktu isyanya. Ternyata jam 10 malam dia tiba-tiba meninggal, maka dia termasuk orang yang meninggalkan apa sholat isya, meninggal dalam keadaan berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, niki harus dicatat untuk semuanya. Au tadhhab istita'atuhu, atau misalnya begini, dia sekarang mampu, fisiknya mampu, finansialnya mampu, ditunda-tunda hajinya. Akhirnya apa? Dari tahun ke tahun ternyata kemampuannya itu hilang. Bisnisnya mandek, hartanya habis, akhirnya tidak mampu untuk berangkat apa? Haji. Orang yang seperti ini juga berdosa. Karena apa? Pernah mampu. Karena pernah mampu, tapi dia tidak melaksanakannya. Ketika tidak mampu, terhitung dia tetap mampu. Harus. Ngaten nggih? Kecuali memang dari lahir tidak mampu-mampu. Memang tidak mampu seumur hidupnya, orangnya fakir, orangnya miskin, ya akhirnya ya sudah. Di sini tidak ada tuntutan dia untuk melaksanakan ibadah haji. Sampai di sini insya Allah jelas nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini nggih. Nah, kemudian ada sedikit penjelasan tambahan. Dikatakan wa takhtaliful istita'atu bi ikhtilafin nas. Nah, kemampuan seseorang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Bi ikhtilafil amakin fil qurbi wal bu'di. Dengan apa? Perbedaan dekatnya kita dengan jauhnya kita. Maksudnya begini. Orang yang ada di Mekah dengan orang yang ada di Indonesia itu kemampuannya beda. Ya dari segi nopo biaya. Kita mungkin di sini kalau haji berapa sekarang, Pak? Yang reguler 55 juta. Ya 60 lah. Ya, suruh sekalian ya. 5 juta untuk subsidinya. Beda dengan orang yang ada di Mekah. Di Mekah mungkin hanya bayar izin. Izinnya mungkin berapa? 10 juta. Dia bisa berangkat.
Nah, maka istitoah, kemampuan itu berbeda dari satu tempat yang lain. Satu orang dengan orang yang lain. Nah, di sini ada sebuah faedah. Wa man takallafal hajja syauqan ila baitillahil haram. Barang siapa yang dia itu bersusah payah, dia itu banting tulang untuk bisa berangkat haji. Ini kalau saya baca ini saya ingat tukang bubur naik haji. Nah, ini contohnya. Maksudnya dia itu orang susah tapi punya keinginan besar untuk haji. Makanya dia hemat, rumahnya masih kontrakan, pekerjaannya ya seperti itu, tapi tiap hari nabung. Subhanallah, dengan tabungannya itu dia bisa berangkat haji. Wa hirsan ala iqamati hadil fardhu min dinillah wa laysa bimustati' min kullil wujuh. Padahal dia ini bukan orang mampu. Statusnya ini ya Masya Allah masih kurang sekali. Fa imanuhu akmal. Ini orang yang seperti ini keimanannya sangat sempurna. Dalam keadaan yang tidak mampu saja, tapi dia berusaha untuk bisa berangkat haji. Dia nabung, sabar, makannya mungkin sederhana. Untuk apa? Bisa berangkat haji. Orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki keimanan yang sangat sempurna. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya insyaallah. Nggih, wa thawabuhu a'dham wa ajzal, dan pastinya pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, para hadirin yang dirahmati Allah, niki penjelasan tentang istitoah atau kemampuan di dalam berhaji. Nah, kemudian di sini dijelaskan, oke, kita itu memang bagus kalau kita itu berangkat haji. Kemudian kita itu punya rasa semangat untuk berangkat haji. Tapi di sini diingatkan, jangan sampai semangat kita ini membuat kita menghalalkan segala cara. Ngaten nggih? Nah, niki perlu dicatat. Beliau mengatakan begini, walakin bisyarti alla yudayyi'a bisababi dzalika syai'an min huquqillahi ta'ala fi safarihi wala fi watanihi. Nah, jadi orang yang dia itu takalluf, dia itu maksa untuk bisa berangkat haji itu disyaratkan jangan sampai dia melanggar perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya apa? Misalnya an yusafira wa yatruka man faradallahu alaihi nafaqatuhum dha'iin la syai'a lahu. Misalnya nih, dia berangkat haji tapi dia korbankan keluarganya. Pokoknya saya haji, rumahnya saya jual. Akhirnya keluarganya gelandangan. Nah, niki tidak boleh. Ngaten nggih? Nah, niki kecuali rumahnya ada dua. Rumah yang satu tidak terlalu diperlukan, dijual, kemudian dia pakai berangkat haji, boleh. Tapi kalau misalnya rumahnya tinggal satu, terus dia korbankan untuk bisa dia berangkat haji, nah niki bisa berdosa. Ngaten nggih? Nah, niki. Jadi tetap harus memikirkan keluarga yang ditinggalkan. Au yakuna fi safarihi mutakkilan ala mas'alatin nas, atau misalnya dia itu berangkat haji dengan uang yang dia peroleh dari orang-orang. Bikin proposal haji. Saya mau berangkat haji niki, mohon bantuannya Pak. Nah, niki juga kurang bagus. Niki ndak bagus, ngaten nggih. Niki maksa niki. Mudah-mudahan ndak sampai di sini. Orang yang seperti ini. Nauzubillahi min. Ya kadang-kadang bilang saya mau buat berangkat haji, mau buat ini, ternyata buat dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Nggih. Ya jangankan untuk buat dirinya sendiri, untuk berangkat haji saja itu tidak baik. Nggih. Kemudian au yudayya bisababi safar syai'an minas shalawatil maktubah, atau ketika dia melakukan perjalanan dia berpikir begini, Masya Allah, kalau saya itu kan berangkat haji, insya Allah pahala yang saya dapatkan besar. Apa pahala ibadah haji? Kalau saya ibadah haji kemudian haji saya mabrur, pertama pahala yang saya akan dapatkan kayomi waladatsu ummuh, saya akan bebas dari dosa-dosa seperti saya baru lahir di muka bumi ini. Masya Allah, lahir istilahnya pulang haji suci dari dosa-dosa. Dia pikirannya seperti itu. Atau misalnya dia ingat hadis Nabi Muhammad SAW,
al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling besar di sisi Allah kecuali surga. Jadi orang kalau hajinya mabrur pasti masuk apa? Surga. Wah, dia ini selama perjalanan itu yang dia ingat. Sehingga apa? Dia sudah tidak memikirkan yang lain, dia hanya memikirkan haji. Dia sudah tidak sholat lagi. Tidak tahu. Pokoknya dia haji aja, sholat gampang lah. Nah, niki salah nih. Ngaten nggih? Nah, niki termasuk hajinya yang tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Au yaqa'a fi syai'in minal muharramat, atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang yang haji itu seharusnya dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, harusnya seperti itu. Karena dari tanda hajinya mabrur itu adalah istiqomahnya dia di dalam ibadah kepada Allah. Dan saya sudah pernah ceritakan mungkin di sini, ada orang yang dia itu sebelum haji semangat ibadah, tapi setelah haji jadi malas ibadah. Setelah dicek ternyata orang ini selama pergi haji bawa kalkulator. Dia menghitung setiap sholat yang dia lakukan di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Jadi dia hitung-hitung, kayaknya sholat saya ini cukup untuk memasukkan saya di dalam surga. Makanya dia tidak sholat lagi. Ini salah juga. Harusnya orang semakin banyak istilahnya sudah berangkat haji, harusnya dia semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan orang yang seperti ini ya pastinya orang yang tidak akan mendapatkan balasan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melakukan ibadah haji tapi dengan melanggar hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini insyaallah jadi pelajaran untuk kita semuanya. Bagi yang mampu intinya harus berangkat haji. Bagi yang belum mampu insyaallah berusahalah untuk bisa mampu berangkat haji. Orang yang memang sungguh-sungguh di dalam niatnya insyaallah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga termasuk yang dibahas di sini, ini sebelum azan, dikatakan tsumma yustahabbu lahu ba'da dzalika alla yatruka tatawwu'a bil hajj. Nah, jadi misalnya begini. Haji itu kan wajibnya sekali seumur hidup nggih, Pak? Sekali seumur hidup wajib. Sama umroh juga sekali seumur hidup. Jadi kalau ada orang yang haji sekali, umroh sekali, sudah kewajibannya sudah gugur. Tapi bagi orang yang mampu tetap disunahkan untuk haji lagi. Bagi orang yang mampu. Nah, dikatakan di sini qala ba'dus salaf, sebagian ulama-ulama terdahulu berkata, aqallu dzalika alla tamurra alaihi khamsatu a'wam illa wa yahujja fiha hajjah. Jadi bagi orang-orang yang mampu haji, dia sudah haji sekali, katanya kalau misalnya dia mampu untuk haji lagi, maka jangan sampai lewat 5 tahun terus dia tidak haji, padahal nopo dia mampu. Disunahkan bagi orang yang mampu untuk mengulang-ulang haji, bagi yang nopo yang mampu. Tapi kalau misalnya begini, saya tidak mau haji, terus buat apa? Saya akan gunakan uang ini untuk bantu orang, itu juga bagus. Ngaten nggih? Atau saya pakai uang itu untuk menghajikan orang lain, untuk menghajikan keluarga saya, juga itu lebih bagus lagi karena kita menggugurkan kewajiban orang lain. Jadi seperti itulah intinya, ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Dan orang yang telah diberikan kesempatan haji ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.